Selamat berjumpa kembali dengan Bambang dari Giat Hidup Channel. Kali ini yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan bagaimana reaksi orang terhadap suatu perubahan. Ya, perubahan itu macam-macam. Bisa perubahan pekerjaan, tadinya bekerja kemudian di PHK. Ada perubahan misalnya tadinya sehat kemudian tiba-tiba sakit. Apalagi kalau sakitnya itu membahayakan. Ini reaksi orang akan berbeda-beda. Mari kita lihat di tayangan berikutnya. Jadi, kalau tiba-tiba orang itu mengalami sesuatu kejadian yang luar biasa, ya entah itu di PHK, entah itu sakit keras gitu misalnya, ya, maka reaksi pertama itu adalah shock. Gila, kok gue? Ya, saya sudah bekerja bagus, saya sudah begini dan sudah begitu, kok di PHK juga? Kalau sakit juga gitu. Saya sudah menjaga diri, sudah baik-baik. Kenapa saya? Nah, sesudah terkaget-kaget, reaksi berikutnya itu adalah denial. Kok saya? Aneh. Ya, ini menolak ini. Nah, sesudah menolak, itu kemudian reaksi berikutnya frustrasi. Ya, gimana saya bisa menghadapi ini? Selamat apa enggak? Gimana kalau itu PHK misalnya? Bagaimana saya akan mengurus keluarga saya? Waduh, Tuhan itu tidak adil. Nah, ini kadang-kadang ini suka timbul kemarahan yang luar biasa ini. Ini semuanya serba salah. Nah, sesudah frustrasi, depresi. Depresi, merasa tertekan. Nah, di kondisi ini, frustrasi dan depresi ini Anda harus nyari teman ini. Anda harus nyari teman. Syukur-syukur kalau Anda punya teman yang juga merangkap yang dituakan atau psikolog ini yang bisa meredakan ini. Nah, karena ini sudah titik terendah dari reaksinya kita. Nah, sesudah ini kemudian disadari, kemarahannya menurun, sudah curhat kiri kanan, lah barangkali akan timbul yang namanya fase eksplorasi. Saya harus bergerak, saya harus kuat, saya harus mampu. Mungkin saya juga bisa menghadapi ini. Nah, kemudian di fase berikutnya acceptance, menerima, apa itu namanya, menyadari, timbul satu kesadaran. Nah, terakhir adalah komitmen. Nah, ini fase yang berkembang, fase yang sudah sehat, walaupun kondisinya itu sakit. Bahkan dari fase komitmen itu akan timbul enjoyful, jadi menikmati kesakitannya. Ini sudah pasrah. Nah, tetapi semua fase-fase ini itu bukan berarti ini adalah fase yang seperti ini. Ini dari komitmen bisa saja balik lagi ke shock lagi, balik lagi ke denial lagi, balik lagi ke frustration, depression, eksplorasi lagi, acceptance, komitmen, dan bisa balik lagi. Artinya, kondisi itu bukan satu stage yang permanen, tetapi dinamis. Artinya dinamis, fluktuatif. Kalau moodnya sedang sadar, jadi sadar. Kalau moodnya sedang marah, dia jadi marah. Itu satu. Yang kedua, dari fase misalnya dari fase shock ke denial, itu bisa terjadi 2 menit,
2 jam, 2 hari, 2 bulan, atau 2 tahun. Jadi masing-masing fase ini bisa dilakukan atau bisa dialami itu dalam jangka waktu yang pendek atau jangka waktu yang panjang. Ini ditentukan oleh pengalaman. Semakin pengalaman Anda banyak, ya, semakin Anda banyak mengalami apa namanya itu asam manisnya kehidupan, setiap fase itu akan berlangsung cepat. Tetapi kalau ini pengalamannya rendah, banyak di zona nyaman, maka fasenya akan bisa berlangsung panjang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya. Jangan lupa stay tune di Kiat Hidup Channel, sharing, caring, dan networking. Terima kasih.